Oh ini tadi ya, dengan kasus Nikita nih. Dengan kasus Nikita itu sama pasalnya, itu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemerasan. Nah, Mami Isa Sega ini dia awalnya dilaporkan sama SP, pemilik dari brand owner skincare MS Glow itu, terkait adanya dugaan pencemaran nama baik. Itu awalnya. Tapi jaksa nggak tahu kenapa jaksa itu kan bikin perubahan di dalam surat dakwaan sehingga pasal pemerasan dimasukkan di dalam kasusnya si Mami Isa Sega, yang dimana kalau pasal pemerasan itu kan ancamannya 6 tahun, kalau pencemaran nama baik ancamannya kan 2 tahun. Nah, di dalam persidangan itu tidak ada permintaan uang dari Mami Online. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Tidak ada permintaan uang. Bahkan korban sendiri sudah mengakui itu tidak ada. Dia hanya merasa dirugikan atas statement-statementnya dari si Mami Online itu. Dengan kata-kata sound the ship itu. Berarti itu udah beres. Perbuatannya Mami Isa Sega itu, kalau memang yang dianggap itu adalah suatu perbuatan yang mencemarkan nama baik orang, dalam hal ini korban si Sandi Purnamasari, berarti si Sandi Purnamasari ini kan merasa dirugikan atas temannya si siapa namanya, Mami Online. Dia harusnya dikenakan pasalnya pencemaran nama baik. Dan Mami Online itu udah ikhlas kalau memang dia harus dihukum dengan pasal pencemaran nama baik, bukan pasal pemerasan. Dari pasal pemerasan itu kan harus ada permintaan dong, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara mencemarkan nama baik orang, memaksa orang untuk menyerahkan barang. Nah, harus itu. Kalau nggak ada memaksa orang untuk menyerahkan barang, bagaimana bisa dibilang pemeras? Kasian tuh, kita kayaknya harus bahas itu nggak sih tiap hari tuh, biar itu barbar juga jadi orang bawa mobil ya. Karena kita juga butuh tahu atensi dari masyarakat, netizen tuh perlu juga, bahwa hukum itu biar nggak semena-mena. Nggak semena-mena untuk memvonis orang tuh nggak segampang itu. Betul bang, bahas itu aja. Iya. Dan Tris, gue sekarang mau bahas itu juga. Selain dari kasusnya Selosoki sama Doktif, kalau itu mah kan sama-sama sebenarnya kan, tinggal perbuatannya pasal persangkaannya sama, tinggal kita menunggu aja proses upaya dari pihak polisi terhadap laporannya Selosoki terhadap Doktif juga kan, dengan persangkaan yang sama, tinggal nunggu itu aja. Cuman yang lebih parahnya lagi sebenarnya ini kasusnya si Mami Online ini. Ternyata gue baca itu berapa tuh halaman putusan itu, tebal banget putusan itu. Tidak ada saksi manapun. Di situ ada saksi Dokter Oki, ada banyak saksi di sana, termasuk saksi korban. Gak ada yang bilang kalau Mami Online itu meminta uang. Ya kan, tidak ada, Bung Toel kan? Tidak ada permintaan uang. Tidak ada permintaan uang dari Mami Isa. Ya, permintaan uang aja tidak ada, bagaimana mau memaksa orang untuk minta uang? Loh, bayangin. Dia minta uang aja tidak. Sedangkan pasal pemerasan itu ada yang namanya sifatnya memaksa untuk menyerahkan uang dengan cara mencemarkan nama baik orang. Jadi bukan mencemarkan nama baiknya doang. Kalau pasal mencemarkan nama baik doang sudah ada pasal sendiri, pasal 27A, ancamannya cuma 2 tahun. Sama kayak kasus si DRL yang melaporkan Doktif. Itu pasalnya pencemaran nama baik, ancamannya cuma 2 tahun itu. Gue ngomong aja, tapi lu nggak ada yang tap-tap layar tuh, ya Allah.
ketep guys. Hujan nih, Jogja hujan, enak banget, syahdu banget, syahdu. Itulah, ini ada apa itu? Hakim yang memeriksa, anjing ada apa? Gua kalau nanya, kalau kita persangka buruk ya, hakim ada apa nih memeriksa mami online? Nah itu kita sama kayak pendukungnya Nikita, nanti kita gitu, kita nggak mau ke situ ya. Kalau ada pun hal yang seperti itu, ya kita nggak bisa tahu juga kan, karena memang kita orang yang di luar dari yang bisa mengetahui hal-hal kayak gitu kan. Kalau ibaratnya tuh itu adalah sifatnya goib. Yang goib itu nggak mungkin kita bisa bahas. Hanya orang yang bersangkutan dan Tuhan yang mengetahui hal itu. Dan itu udah ada hukumannya nanti sendiri. Nggak ketahuan di dunia, di akhirat ketahuan itu nanti. Kalau memang ada. Tapi kita bahas soal masalah hukumnya aja. Fakta sidangnya seperti apa? Ya seperti itu memang. Kalau buat gua janggal banget, sangat janggal, 100% bahkan 1000% gua punya keyakinan ini ada yang nggak beres terhadap putusan si mami online ini. Ya. Bahkan keuntungan yang didapatkan dari Mami Isa Sega di dalam perbuatan itu tidak menjelaskan secara spesifik apa keuntungan yang didapatkan oleh si mami online ini. Ya. Coba bayangkan, di dalam pasal 27B ayat 2 itu objek di dalam suatu perbuatan unsur di dalam pasal 27B itu adalah memaksa orang untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Tapi di dalam fakta persidangan dibilangnya apa? Mami online mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya followers. Nah anjing, kan nggak nyambung. Followers itu apa? Barang. Followers bukan barang. Followers utang. Followers bukan utang. Followers piutang. Apalagi piutang, nggak nyambung kan? Jadi pasal apa yang terpenuhi dalam kasus mami online ini? Kalau tidak ada keuntungan yang tertulis di dalam pasal 27B, baik itu berupa barang, membuat utang ataupun menghapuskan piutang. Followers coba masuk di dalam kategori yang mana followers itu? Itu namanya jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung. Golok itu. Benar, kita pokoknya setiap hari ini harus membahas mami online nih kayaknya. Kita nggak kebayang lah kalau kita jadi si mami online ini gimana nasib kita ya. Dia nggak minta bebas juga. Mami online itu nggak minta bebas. Kalau memang dia harus dihukum karena kesalahan dia, silakan hukum mami online. Itu katanya di dalam pledoinya dia. Kalau memang apa yang saya ucapkan ini adalah perbuatan yang salah, hukum saya dengan pasal pencemaran nama baik. Ya, jadi mami online itu dia di dalam pembelaannya udah bilang kalau memang saya harus dihukum, hukum saya dengan pasal pencemaran nama baik, karena korban itu bilangnya seperti itu, dibilang sound deceive, dibilang apa, tercemar akhirnya nama baik dia, sehingga merugikan dari Sandi Purnamasari sebagai pemilik atau atas brand dari MS Glow. Menurunnya penjualan itu kan kerugian yang dialami atas statement dari si mami online. Nah berarti harusnya hakim itu memutuskan yaitu pasal pencemaran nama baik, bukan pasal pemerasan. Gue ngomong mulu anjing.
Nggak ada yang mau tapping ini. Sabar. Ini syahdu banget main Jogja, main hujan main benar. Gua nggak mau pulang. Bentar ya, gua kasih tadi lihat. Oh, Jogja hujan, Jogja. Jogja hujan. Nih, bumi ini lagi menangis nih, gara-gara Mami Isa ini dikriminalisasi nih. Itulah yang namanya kriminalisasi yang nyata. Abang, nanti saya balik Indonesia aja saya ke situ, oke. Bang Yunet, kita gas jalan-jalan. Mah dekat rumahku. Di mana? Rere mimi papa sosol sola sido. Di mana rumahnya? Mami Isa nggak ada langkah hukum lanjutan bang, kayak banding atau kasasi. Udah ingkrah dan tris. Kasusnya Mami Online ini sudah ingkrah, sudah sampai di tahap kasasi. Kasasinya itu tetap masih menguatkan putusan dari pengadilan tingkat pertama, yaitu pemerasan. Satu-satunya jalan Mami Online untuk mengajukan upaya hukum itu adalah nanti ada PK namanya, peninjauan kembali. Emang di Jogja Bang Raffi? Apanya di Jogja? Gua kan di Jogja, ini kan di Jogja. Raur. Saya lagi di Jogja ini. Mampir kemana? Jembatan apa? Jembatan Saidan. Aduh, syahdu banget ini Jogja nih. Hujan gini. Area angkatan udara. Jadi mana itu luas banget kali Rau. Iya di Sucipto. Emang bukti pemerasannya apa bang? Nggak ada, Bu Desi. Nggak ada bukti pemerasan itu, nggak ada. Nggak ada, korbannya aja tuh bilang tidak ada yang namanya permintaan uang itu nggak ada. Boro-boro untuk memaksa orang minta apa namanya? Boro-boro memaksa korban untuk menyerahkan uang. Permintaan uang aja itu tidak ada dalam fakta persidangan. Mami Online itu tidak ada permintaan uang. Bagaimana namanya maksa? Jadi itu, kalau memang dia dihukum, kalau memang dia harus dihukum, kenapa enggak dengan pasal 27A-nya, pasal tentang pencemaran nama baik? Karena kalau pasal pencemaran nama baik itu apa namanya? Masih bisa relevan sama fakta persidangan. Karena apa? Karena yang iya, banyak terkait masalah pokoknya apa namanya, video-video yang diupload atau yang dibuat di live atau yang di reels. Mami Online bilang begitu, betul. Yang soal anaknya juga. Nah itu kan pasal apa? Pasal pencemaran nama baik, bukan pasal pemerasan kan harusnya kan. Kenapa hakim bisa mempertimbangkan atau jaksa bisa mendakwa si Mami Online itu adalah pasal pemerasan? Coba kemana arah tujuannya, konsepnya kemana gitu. Bung Toel aja sampai bingung nih sebelah gua, pusing dia. Udah 7 hari Bung Toel ini, anjing berisik banget tuh, gila.
Iya bukan. Apalagi nih? Banding Ayofi tegakkan hukum. Udah nggak banding namanya Bu Ani. Itu udah ingkrah, udah sampai kasasi. Satu-satunya upaya hukum dari Mami Online itu adalah PK, peninjauan kembali. Peninjauan kembali atas kasus dia nanti. Nah ini kita harus suarain Bu Ani ya. Pokoknya kita mau menyuarakan itu, Sarah. Gua mau menyuarakan itu, gua. Jadi kita tinggal bandingkan perbuatan 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024-nya Mami Online dengan kasusnya Nikita. Bener bro. Hah? Bener gasnya. Ini aja ya. Nih, geser aja Yoki. Wah, ini di sini aja bang. Hah? Ini. Gimana kalian setuju nggak kita bahas itu ya? Mami Online ya tiap hari. Sama kayak kita bahas kasusnya Dr. Reza Gladys. Setuju? Nah, setuju. Benar. Jika pasal yang digunakan dan diterapkan tidak sesuai fakta hukum, ayo. Saya jamin 1000% Bu Ani. Saya tidak maksudnya mendahului putusan hakim ya. Bagaimanapun namanya putusan itu harus dianggap benar. Tapi kita mau menganalisa itu berdasarkan pertimbangan hakim dengan fakta yang ada di dalam persidangan. Nanti kita ulas tuh. Sambil teman-teman searching aja di Direktorat Putusan Mahkamah Agung, itu ketik kasusnya Mami Isa Sega. Nanti coba sambil dilihat itu di dalam putusannya itu. Karena setelah udah gue baca, tidak ada permintaan uang. Bagaimana mau memaksa permintaan uangnya aja nggak ada. Memang pantas di penjara kalau sudah menghina orang, nggak ada batas. Betul, setuju. Bahkan Mami Isa Sega di dalam pledoi dia, kalau memang saya salah, hukum saya dengan pasal pencemaran nama baik karena udah menghina orang. Itu Mami Isa Sega itu udah ikhlas. Tapi kenapa jaksa maupun hakim menuntut dan memutus perkaranya Mami Isa Sega ini dengan pasal pemerasan? Sedangkan kasusnya di persidangan itu tidak ada yang namanya permintaan uang dari Mami Isa. Itu namanya kriminalisasi. Apapun itu ceritanya, dia dihukum dan divonis berdasarkan pasal yang tidak dilakukan oleh dia. Kalau memang terkait penghinaan, kan ada pasal 27A gitu loh. Kalau cuman menghina orang, terus dia dikenakan pasal pemerasan, terus bedanya apa sama pasal pencemaran nama baik? Contoh nih, pemerasan itu 27B, pencemaran nama baik 27A. Kalau perbuatannya menghina orang, lalu merugikan orang, terus 27A ini fungsinya apa? Pasal 27A itu kan memang untuk itu. Pasal 27A itu terkait soal masalah penghinaan terhadap seseorang, dan itu menimbulkan juga dampak kerugian terhadap korban. Nah, cuman Mami Isa Sega ini tidak ada permintaan uang. Yang ada yang dituduhkan kan adalah perbuatan statement si Mami Online ini. Mami Isa ini yang bilang katanya bahasa-bahasa soundship lah, apalah itulah. Tapi kenapa divonisnya pasal pemerasan? Itu janggal men, guys, mbak, mas, jeng. Bung Toel aja nih temen gua 7 hari itu udah nggak tidur memikirkan ini. Bung Toel, tidak ada permintaan uang apalagi maksa.